Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Kamis Pekan Biasa ke-17, 28 Juli 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai, lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Putri Lingga Hakarem dari Banyuwangi. Selamat mendengarkan. Shalom, berkah dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan atas segala karunia-Nya yang senantiasa menyertai kita. Kita juga bersyukur karena hari ini kita disapa melalui sabdanya dalam Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 53 mengenai perumpamaan tentang pukat. Perumpamaan ini adalah perumpamaan terakhir di dalam kumpulan perumpamaan dalam Injil Matius bab 13. Perumpamaan tentang pukat ini adalah perumpamaan yang mengisahkan tentang akhir zaman. Yesus tidak ingin apa yang disampaikan olehnya berlalu begitu saja ataupun menjadi sia-sia. Maka Yesus menggunakan perumpamaan tentang pukat, di mana banyak di antara para muridnya adalah nelayan, sehingga Yesus yakin mereka akan lebih memahami jika apa yang disampaikan Yesus diumpamakan dekat dengan kehidupan mereka. Seperti seorang nelayan yang menebarkan pukat di tengah lautan dan menangkap ikan-ikan, kemudian memilahnya. Demikianlah kiranya kita semua akan masuk juga dalam pukat penghakiman. Perbuatan kita selama hidup menjadi tolak ukur ke dalam kelompok mana kita akan ditempatkan. Apakah ke dalam golongan ikan-ikan yang baik atau ikan yang tidak baik? Sebagai Bapa, Allah sungguh amat baik pada kita anak-anak-Nya. Dalam sabdanya dan juga melalui putranya yakni Yesus Kristus, Dia selalu mengingatkan kita agar selalu berbuat yang benar dan yang baik dalam hidup kita.
Allah tidak ingin kita hancur dan kemudian masuk ke dalam kelompok orang-orang jahat yang pada nantinya dimasukkan ke dalam dapur api. Dia menghendaki agar kita semua menjadi orang-orang yang benar, dan kelak pada waktu penghakiman terakhir, kita semua masuk ke dalam golongan orang-orang yang layak untuk diselamatkan dan bersatu dengan Allah sendiri. Oleh karena itu, Allah menghendaki agar pada waktu kita hidup di dunia ini, kita menggunakan kesempatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita untuk terus berbuat baik dan benar, bukan saja hanya untuk keuntungan dan kepentingan pribadi kita sendiri, namun juga kiranya dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan juga menghendaki agar perbuatan-perbuatan benar kita dilandasi dengan iman dan kepercayaan yang teguh kepada Allah sendiri. Maka kita senantiasa diajak untuk membaca dan merenungkan kitab suci dari hari ke hari. Sebagai seorang Kristiani, dengan membaca dan merenungkan kitab suci, kita semakin mencintai dan mengenal Yesus sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua mungkin sudah pernah atau bahkan juga sering mendengar kisah tentang penghakiman terakhir. Dan kita juga pasti sudah tahu apa yang harus kita lakukan agar kita dapat menjadi orang-orang yang diselamatkan, sebab tak ada dari kita yang akan lolos dari penghakiman terakhir. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita sudah berusaha melakukan apa yang dikehendaki Tuhan agar pada saat penghakiman terakhir kita bisa masuk ke dalam kelompok orang-orang yang diselamatkan atau orang-orang yang benar? Hari ini kita diajak oleh Tuhan sendiri untuk melihat kembali diri kita. Apakah kita sudah berusaha hidup dengan benar di hadapan Allah? Ataukah kita masih sering melupakan Allah dan menjauh dari sabda dan kebenarannya? Jika ya, marilah kita bersyukur dan senantiasa berusaha agar kita tetap hidup dengan baik dan benar di hadapannya. Dan apabila belum, mari kita bertobat dan kembali ke jalan kebenarannya. Mari kita gunakan kesempatan yang penuh rahmat ini untuk menunjukkan bahwa kita layak masuk dalam kelompok orang-orang yang diselamatkan dan orang-orang yang benar. Sehingga pada waktu penghakiman terakhir nanti, kita tidak takut, namun kita bersuka cita karena kita akan bertemu dengan Allah Bapa di surga dan bersatu dengannya dalam kerajaannya di surga. Shalom, berkah dalam.